kayak teman biasa gitu kan, teman curhat, teman cerita gitu. Tapi lama-lama nyaman gitu kan, menjalinlah hubungan sama si mami ini dan terjadilah HS karena si mami ini tuh juga dari mulai jilmek mau pakai tangan itu Itu apa? ya badan, terutama area sama area itunya. Oh, oke. Iya, diri semua. Terus ada yang lebih parah lagi, minta di Sampai segitu. ada jujur ini ada yang minta Astagfirullah. di mulutnya. Sebenarnya banyak aneh-aneh, main di balkon, di apartemennya dia. Bahkan di lift juga pernah. Pernah berlima, Bang. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan sebekasi dan sekitarnya yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang narasimbir yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Seperti apakah pengalaman hidup dari narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan. Malam, Bang. Bang Johan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke. Sehat. Bang Johan, jadi Bang Johan ini mau menceritakan tentang apa nih Bang Johan? Tentang dunia malam, Bang. Tentang dunia malam. Iya, betul. WOW kalau kata host yang satunya. Wow. Oke, Bang Johan ditahan dulu ya. Saya mau info dulu ke teman-teman di rumah ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya informasikan beberapa minggu lalu atau semingguan lah ya, teman-teman mungkin tidak bisa melihat tayangan-tayangan AJB. Kenapa? Dikarenakan channel AJB ini ada sedikit masalah teknisi. Nah, jadi kita libur dulu selama 1 minggu ya. Biasa dapat teguran. Oke, Bang Johan. Udah siap ya buat cerita ya? Oke, siap. Oke, nah biar teman-teman menikmati lagi nih cerita-cerita seru dari AJB seperti apa gitu ya. Kalau udah siap ya silakan Bang Johan. Seperti apa ceritanya? Ini kejadiannya pada tahun 2015. Awal merintis saya di Jakarta. Kebetulan pada tahun tersebut itu saya kerja di salah satu klub malam. Di bagian kasir. Tapi kasirnya itu bagian dalam gitu loh, Bang. Oke. Kayak kasir LC gitu. Jadi kayak koordinator kasirnya gitu. Jadi ngurusin tiket-tiket buat LC gitu loh, Bang. Per LC-nya itu berapa gitu. Tarifnya lah berapa gitu kan. Jadi nanti dikumpulin saya. Dan itu jam kerjanya itu dari jam 9 malam sampai pagi. Nah, tapi startnya itu persiapan itu dari jam tengah 8, jam 8 gitu. Jadi kesibukannya itu ya biasa, kayak awal-awalnya itu kayak training dulu lah, semacam pengenalan gitu kan, dari kasir depan dulu tuh. Cuman berhubung mungkin kurang cocok di depan, jadi ya saya ditarik ke belakang ke bagian dalam, yaitu kasir kayak LC gitu, ngurusin anak-anak LC gitu di daerah Jakarta Barat. Nah, di sini saya sebenarnya cuman mau sharing pengalaman ya, Bang ya. Kebetulan saya di sana tuh agak lumayan lama gitu kan. Jadi kayak semacam terikat rasa gitu loh, Bang, sama salah satu LC gitu di situ. Oke. Ini seiring berjalannya waktu ya, Bang ya. Jadi ya sebagai laki-laki normal yang wajar lah ya, ngerasa nyaman atau ngerasa tertarik sama lawan jenis gitu kan, Bang. Dari situ ngejalin hubungan sama salah satu LC. Dan pada akhirnya kita tuh komit gitu loh, Bang. Berdua itu komit untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dan kayak semacam apa ya, Bang, intinya kita sama-sama janji
tidak akan melakukan hal aneh-aneh, sewajarnya aja. Sebenarnya sih saya udah tahu konsekuensinya dari pekerjaannya, udah nggak mungkin gitu loh bang. Tapi saya masih berpikir positive thinking gitu, bahwa nggak semuanya kayak gitu. Pokoknya masih denial lah, Ya. masih ada orang baik lah gitu. Mungkin mereka tuh kerja di dunia kayak gitu tuh mungkin kayak semacam kebutuhan aja, cuman untuk karaoke atau mungkin minum gitu kan. Masih berpikir seperti itu aja gitu bang. Nah tapi seiring berjalannya waktu, kita terutama saya udah pengen serius gitu loh bang. Jadi kayak semacam pengen nikah sama dia gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan bisa berubah kan gitu. Cuman ya balik lagi, ternyata di belakang itu semua bohong gitu. Karena ya mungkin tergoda sama nilai rupiah tadi itu loh bang. Jadi kita tinggal bareng bang sebelumnya. Jadi selama pacaran sama LC tersebut itu tinggal bareng. Nggak jauh dari situ. Pokoknya dari kerjaan itu cuman 5 menit kalau jalan kaki gitu. Jadi kita tuh tinggal bareng, ya udah kayak sering ngelakukan hubungan HS itu. Jadi udah nggak aneh gitu lah bang ya kalau di kota metropolitan. Tapi seiring berjalannya waktu itu, saya tuh ngerasa janggal gitu loh bang. Akhir-akhir ini tuh gitu kan. Udah mau berapa bulan ngejalin hubungan itu gitu bang. Cuman kalau saya kan orangnya ya terbuka aja, HP juga nggak pernah dikunci gitu loh bang. Nah HP nggak pernah dikunci, terus kayak semacam ya udah gitu. Yang penting cerita aja, jujur aja gitu. Lu mau kemana sama siapa gitu. Cuman ternyata ada beberapa tamu yang dia sembunyiin. Dan itu mereka ternyata kan selama kita pacaran itu kan, hubungan itu kita janji komit nggak akan melakukan apa-apa sama yang lain gitu bang, kecuali kita berdua. Karena kan emang niatnya serius gitu loh bang. Nah tapi ya itu, ternyata feeling saya tuh bener gitu. Dia tuh ada main sama salah satu tamu. Ada beberapa lah gitu. Cuman yang pernah ke gap itu satu. Dan jujur sih sampai Nah dari situ ya udah kayak semacam apa ya bang, drama lah gitu, banyak drama, sering berantem segala macam gitu. Pokoknya kalaupun ketemu di kontrakan kita udah diem-dieman kayak gitu. Jadi kayak ya pokoknya udah gak nyaman gitu kan. Nah dari situ seiring berjalannya waktu kita akhiri semua bang, karena ya itu udah kan. Terus dia juga ibaratnya minta pertanggungjawaban, tapi seingat saya dia tuh nggak dinikahin karena saya tahu dari temennya gitu. Nah dari situ kan ya namanya kerja tetap profesional ya bang ya. Cuman si mantan saya ini ngilang gitu loh bang, ngilang beberapa bulan itu ngilang gitu. Cuman ya udahlah gitu, karena kan statusnya juga udah nggak jelas gitu kan. Ya udah saya anggap putus aja gitu. Dan dari situ saya mikir lagi tuh, ya pokoknya itu bang kayak semacam kehilangan gitu. Cuman ya namanya balik lagi, dunia malam tuh kan godaannya rawan ya. Kayak semacam ya bohong lah kalau cowok ngelihat yang namanya klub malam tuh ada suka nari yang gitu kan. Ya dari situ saya kenal lagi tuh sama salah satu LC. Dan kebetulan itu sama maminya juga kenal gitu. Jujur sebenarnya ada beberapa, cuman saya klik yang satu ini bang. Cuman kalau yang ini tuh dia lebih overprotective, kayak semacam ngelarang gitu loh bang. Kalau yang pertama itu kan saya yang itu. Kalau ini tuh enggak, si ceweknya yang lebih kayak semacam ya posesif lah gitu kan. Ya udah saya ikutin gitu. Cuman balik lagi, kalau ingat pengalaman pertama itu kayaknya nggak mungkin lah gitu kan. Cuman balik lagi itu rasa pengen mencoba untuk hubungan serius tuh ada gitu loh bang. Nah sama juga itu, tinggal bareng juga dan sering melakukan hubungan layaknya suami. Ya sampai ibaratnya dengan kata-kata yang kayak semacam SP itu udah kegiatan sehari-hari lah gitu. Karena kan namanya tinggal berdua ya. Bahkan kita tuh sering gitu kan. Karena ya itu kontrakannya ya rumah gitu. Dan dari situ sama terulang lagi bang kejadiannya. Awal mulanya ya serius, tapi kondisinya sama. Dia lebih ya emang sih uang itu segalanya.
orang yang setia tuh akan kalah sama orang yang beruang. Begitupun orang yang serius gitu kan. Dia tergoda sama uang. Singkat ceritanya, putus dari yang kedua ini, walaupun awal sempat bucin kayak yang pertama itu, udah tuh saya mikir tuh jelek aja bang. Pada akhirnya saya itu berpikir kayaknya semua cewek tuh sama aja lah gitu. Terutama tuh di dunia ini ya gitu, di dunia malam ini gitu, di dunia LC itu. Gitu. Cuman balik lagi, saya di situ kenal banyak mami-mami ya. Ibaratnya kasarnya itu bahasanya. Berawal dari curhat sama si mami ini. Nah dari situ deket. Kan di kontrakan saya sendiri. Nah otomatis si LC ini kan udah pergi ya sama si om tajir ini. Nah dari situ saya sering curhat sama si mami ini. Terus main ke kontrakannya dia. Kebetulan jaraknya juga deket. Cuman 2 kilo. Nah, di area Jakarta Barat juga gitu. Dan dari situ sering nginep di sana. Ya awalnya sih baik-baik aja. Ya kayak teman biasa gitu kan. Teman curhat, teman cerita gitu. Tapi lama-lama nyaman gitu kan. Menjalinlah hubungan sama si mami ini. Dan terjadilah HS. Karena si mami ini tuh juga dia nggak mau tahu orangnya. Cuman ya dari situ berhubung dia yang berkuasa dalam arti ya dia ngasih apa aja. Tapi saya posisinya masih kerja gitu kan. Dia ngasih apa aja. Asal harus nurut sama dia gitu. Nggak boleh sama main sama yang lain. Tapi mungkin ini efek sakit hati atau mungkin trauma kali ya bang ya. Saya di belakang itu juga nakal. Karena udah kecewa mungkin ya 2 kali kan. Saya diem-diem main juga sama temennya itu. Sama temennya si mami itu. Ya bukan masalah atau apa ya bang. Cuman ya otak saya tuh pokoknya udah jelek aja. Pasti endingnya itu bakal nggak benar juga gitu. Apalagi ini maminya tuh umurnya tuh udah hampir 50 tahun. Cuman terus dia doyan SP, entah itu di mobil, entah itu di toilet kerjaan. Oh, enggak. Pokoknya selagi ada kesempatan, ada tempat sepi, dia selalu ngeluangin. Nah, terus dia tuh royal bang. Mau itu uang, mau itu, pokoknya tiap minggu tuh ada, gitu. Gaji saya tuh nggak pernah kurang gitu loh bang. Karena ya dia yang nopang semua bang. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat juga pasti akan ketahuan kan. Nah dari situ ketahuan juga sama dia kalau saya ada main sama temennya. Ternyata temennya juga dia pancing gitu loh. Bahwa oh ternyata saya ada main sama temennya gitu. Jadi ceritalah semua gitu. Nah dari situ. Oh makin hancur bang. Ganti-ganti segala macam. Bahkan ada istri orang juga. Sama tamu juga pernah. Sama tamu pernah. Terus dan itu rata-rata istri orang. Kalau dulu kan belum main IG ya bang ya. Jadi ya udah paling tukaran nomor WA di lokasi. Kadang kan kalau kerjaan itu kalau sibuk itu dari jam 7:30 atau jam 8 itu sampai jam 10 bang. Nah selebihnya itu sampai kan closingnya itu jam 2 2:30. Selebihnya itu ya udah keliling bang. Kalau nggak tidur keliling itu mau di floor atau ke lantai atas. Kan di atas tuh ada room karaoke ya. Ya udah keliling terus di situ ada yang minta nyanyi gitu kayak jatuhnya kayak Elsil juga cuman Elsilnya cowok gitu kan. Cuman ya udah sambilan aja gitu. Sambilan aja. Banyak sih dunia malam itu sisi gelapnya bang. Karena ya itu di depan suaminya juga main gitu kan. Dan itu beneran hubungan depan suaminya. Depan suaminya. Bahkan suaminya yang nyuruh lagi. Ya mungkin suaminya udah kurang atau gimana. Jadi ya nyuruh. Dari mulai mau pakai tangan itu. Itu apa? Ya badan. Terutama area sama area itunya. Oh oke. Iya. Semua. Terus ada yang lebih parah lagi. Minta Astagfirullah. di mulutnya. Gila. Itu memang udah sakit jiwa. Udah aneh bang. Oke. Terus dan itu rata-rata suami istri. Awalnya sih saya takut ya. Takutnya itu kan pas
pertama itu kan belum kenal ya. Takutnya pas lagi main tiba-tiba suami itu dari belakang gitu kan, ngehantam gitu. Cuman setelah pertemuan kedua, ketiga, ya baru saya berani. Itu pun suaminya keluar dulu atau ke toilet gitu. Karena kan risih gitu bang ya. Risih itu si istrinya juga mungkin nggak bebas kali, nggak leluasa gitu. Karena kalau ada suami itu harus pakai gitu. Tapi kalau nggak ada suami itu kadang ada suaminya pun itu suka minta dilepas tanpa sepengetahuan suaminya. Itu sih bang. Sebenarnya banyak sih aneh-aneh, main di balkon di apartemennya dia, bahkan di lift juga pernah. Nah, itu gimana kalau kebuka ada orang masuk? Ya itu lantai ya, kebetulan lantainya lantai atas bang, lantai 30-an ke atas. Dan liftnya itu kalau malam kan kayak lama gitu loh bang ya. Atau mungkin karena jarang pengguna kali. Nah di situ ya udah. Ada CCTV kan di lift itu? Ada CCTV. Nggak takut ketahuan? Ya orang pengaruh minum nggak mikir ke situ bang. Di tangga darurat juga pernah. Bahkan di parkiran mall ternama di Jakarta Pusat juga pernah. Apalagi di mall ternama di Jakarta itu, kalau dia tahu dunia malam pasti udah tahu kodenya bang. Apa tuh? Dari itu cowok yang ngelipat koran di belakang, ditaruh di saku belakang. Terus kodenya itu salah satunya. Terus ada banyak kodenya bang. Oh itu kalau ada cowok yang ngelipat koran di belakang? Itu bisa jadi itu. Bisa jadi itu yang jualan lah gitu. Oh bukan pakai baju gitu ya? Enggak. Kayak gini apa namanya? Enggak. Ya. Kalau baju sih lebih ke identik yang kaum pelangi ya bang. Oh. Kalau baju ya. Kebanyakannya. Tapi kalau yang masih normal aja itu yang kayak semacam kodenya itu ya itu koran dilipat atau apa gitu. Atau sapu tangan. Bahkan di parkiran di terminal Mall Jakarta Selatan pernah. Ada beberapa kali pernah outdoor. Dan itu sama istri orang. Ya aneh-aneh sih bang. Kalau sama yang suami pasutri itu. Itu macam-macam. Ada yang minta diikat segala macam. Nah dari situ mulai nyadar tuh. Karena pernah sakit ya bang ya. Pernah sakit. Tapi untungnya itu gak separah teman. Kalau teman tuh sempat sakit yang 3 huruf itu. Nah kalau temen itu. Nah saya dari situ tuh sempat mulai ngontrol. Medical check up lah. Saya pakai uang sendiri itu mandiri kan. Nah ada beberapa kayak semacam. Mungkin kalau kencing yang sakit itu kayak kali ya. Gitu ya. Nah itu saya mau terjangkit itu. Makanya itu dari situ saya udah mulai merasa. Kan biasa kalau kencing yang sakit itu kayak anyang-anyangan itu kayak minum air mentah ya bang ya. Masak air tapi kurang matang gitu kan. Nah itu enggak. Nah saya belajar dari pengalaman itu. Teman kalau habis kencing itu kok lama. Lagi kencing nih. Nggak mandi posisinya bang. Terus kalau dia habis keluar tuh suka bau amis. Bau anjir gitu loh. Nah kebetulan teman itu sama satu kerjaan. Cuman dia waiter. Tanpa disengaja pas dia lagi tidur. Saya mau ambil laundryan. Mau ngelondri baju bang. Nah ada dia. Kok bau amisnya nyengat banget gitu loh bang. Nah dari situ saya buka. Ternyata itu ada kayak anak gitu loh bang. Nah makanya saya mutusin untuk medical check up. Kan kalau medical check up tuh EKG jantung ya bang. Terus urin sama itu kan pokoknya kalau udah itu kan pasti valid ya bang ya. Nah alhamdulillah itu saya negatif semua. Negatif. Mau ke arah situ kata dokternya itu. Tapi untung katanya nggak telat gitu. Sampai saya di itu bang. Dipolosin itu. Sama si dokternya itu. Karena kan takutnya saya ke dunia pelangi kan. Sampai dicek. Dan dari situ saya mulai mengurangi gitu. Cuman ya itu sempat beberapa kali hilang kontak juga. Nah kebetulan pakai IG tuh bang. Pakai IG. Tapi kayak nggak bisa hilang, nggak bisa lepas gitu bang. Dari dunia seperti itu gitu. Banyak DM yang masuk. Kayak kenalan gitu, cewek gitu kan. Ada juga cowok tapi ya lebih sering cewek gitu. Nah, saya nggak tahu nih kalau si cewek ini tuh punya suami karena dia nggak pernah bahas gitu loh bang. Cuman ya udah niatnya juga kenalan aja, kenalan gitu, udah ketemu, ternyata ada suaminya gitu kan. Terus endingnya HS juga gitu.
Jadi kayak semacam udah mencoba menjauh, tapi kayak nggak bisa lepas gitu bang. Sampai sekarang juga seperti itu bang. Jadi kayak semacam apa ya? Bingung bang saya. Maunya itu seperti apa? Pengen lepas sih sebenarnya gitu. Ya walaupun ya ibadah juga ya ibadah gitu. Cuman kan ibaratnya mungkin apa mungkin belum waktunya lepas atau gimana gitu. Bahkan 2 bulan belakangan ini tuh ada pasutri juga ritmenya itu sama, kenalan, ngobrol, nyaman, terus ketemuan, makan, tahu-tahu ada suaminya datang, diajak mampir ke penginapannya, alasan itu staycation. Nah ya udah gitu. Kalau ya awalnya ketemunya di kayak di resto, di tempat makan, tempat ngopi gitu. Cuman kan ya udah ngobrol aja di lobi gitu. Tapi dari situ dari lobi tuh bergerak. Ritmenya kayak gitu, selalu kayak gitu bang. Istilahnya kalau IG itu kan itu ya bang ya. Itu kayak Facebook jatuhnya ya. Iya. Kayak gitu kan. Beda kayak aplikasi yang tanda kutip kan. Kalau tanda kutip kan ibaratnya yang aplikasi hijau itu kan memang untuk mencari kan. Iya. Kalau IG sama Facebook itu kan jatuhnya kayak aplikasi ya udah sewajarnya aja gitu. Tapi ya yang saya dapat itu kenalannya gitu. Tapi emang di IG-nya nggak masang kayak Enggak, wajah-wajah enggak, badan setengah badan Enggak, Bang. keker kayak gitu. enggak. Saya juga enggak nge-gym kebetulan. Oh. Nah, saya juga ya udah posting ya seadanya aja gitu. Mungkin Bang Ali juga bisa lihat IG saya biasa aja gitu. Cuman ya udah, mungkin berawal dari cerita kali ya Bang ya. Berawal dari curhat, terus nyaman, berteman, ngobrol, udah ngalor ngidul gitu. Terus dia cerita tentang masalah keluarganya, termasuk rumah tangganya gitu kan. Ya udah, berlanjutlah ke sharing tentang gimana ya biar supaya suami saya tahan lama kayak gitu. Saya juga nggak ngerasa kuat banget Bang. Cuman ya alhamdulillahnya itu si Pasutri itu suaminya tuh rata-rata tuh 5 menit ke bawah Bang. Durasinya itu ya. Baru masuk, saya baru naik, dia udahan. Jadi ibaratnya ya saya suruh nurusin. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kayak apa namanya bertiga gitu nggak pernah. Sering. Justru itu depan suaminya. Jadi misalnya suaminya main, saya di SP sama bininya. Oh. Nah, kayak gitu. Terus atau enggak kalau baru kenal ya Bang ya. Tapi kalau udah ketemu kedua, ketiga kali, malah suaminya nyuruh, udah kamu aja yang main. Saya ngeliatin aja. Tapi saya ada satu perjanjian Bang. Kalau ketemu atau kenal sama orang itu, jangan main rekam atau foto. Karena kan kita punya privasi masing-masing ya. Iya. Kebetulan mereka juga setuju. Ini baru bulan kemarin Bang. Ada yang pasutri kayak gitu lagi. Padahal udah menutup Bang itu. Udah menutup. Dan itu lebih gila lah Bang. Dan si istrinya itu memang hype. Padahal suaminya itu udah nggak kuat tapi tetap dipaksa. Awalnya itu nih kalau yang kemarin itu yang 2 bulan ini tuh sama dari IG juga. Dia cuman minta rekomendasi buat mijit suaminya. Oke. Saya bilang kenapa nanya sama saya bilang gitu. Ya siapa tahu kan Mas pernah dipijit sama orang katanya. Terus pijitannya enak. Itu awal mulanya. Yang 2 bulan ini ya Bang ya. Tapi jujur Bang, dari semenjak saya jalin hubungan sama mami ini yang di klub malam itu, saya lebih tertarik sama orang yang lebih dewasa emang. Karena mungkin basicnya karena kurang kasih sayang tadi ya. Jadi mereka tuh selain ngemong tuh ngerti gitu loh Bang. Yeah. Nggak kayak yang seumuran atau di bawah itu. Egonya kan masih tinggi tuh. Maunya itu dipahami terus gitu. Makanya kalau kenalan tuh rata-rata ya di atas 40. Paling muda ya 37, 36. Itu paling muda Bang. Ya itu tadi banyak dramanya kalau seumuran, kalau di bawah umur tuh banyak ya nggak semuanya cuman lebih banyak aturan gitu loh Bang. Yeah. Beda kayak yang udah dewasa kan. Ya udah, kalau mau, kalau seneng ya udah ketemu, main gitu. Nggak ribet gitu loh Bang. Satset lah gitu. Kalau yang di bawah umur tuh rata-rata ya udah mah ribet, ngakang segala macam gitu kan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Itu sih Bang pengalaman aku. Nah berarti dari sekian banyak itu banyak juga nih orang-orang yang berkelakuan aneh ya yang Bang Johan hadapi. Banyak Bang. Ya tapi kalau kayak yang sampai itu kan itu sangat
ngeri banget ya. Saya dengarnya aja udah, aduh ini ada loh manusia kayak gini nih. Kayak di apa ya? Dulu pernah ngelihat juga ya di apa namanya film-film luar. Memang ada seperti itu. Ada Tapi kan saya mikirnya itu kan hanya di film. di film lah, di film mereka, di film lah gitu. Nah, tapi Realitanya ada. ada. Tapi saya nggak pernah mau. Sekarang Bang, kita keep dulu yang itu, saya nggak kuat soalnya. Kita keep dulu yang tadi. Nah, kita lanjut lagi. Ini kan Bang Johan masih berkecimpung di dunia kayak gitu ya sampai sekarang. Kalau kerjaan udah enggak bang. Oh, udah nggak? Udah enggak. Cuman ya namanya di Jakarta kan tinggalnya nggak jauh-jauh dari mau dimanapun ya bang ya. Pasti ada tempat hiburan itu kan. Oke. Cuman sekarang tuh lebih bisa ngindarin. Cuman ya itu. Kalau buka sosial media itu kan kayak semacam ada lah, nggak setiap buka, cuman ada beberapa yang DM gitu, kenalan gitu. Ya wajar berteman kan gitu. Serba salah juga sih bang, berteman sama cowok dikiranya belok, berteman sama cewek ya itu gitu. Tapi ya dijalanin aja, selama nggak merugikan gitu kan. Itu sih. Tapi selama itu kan ini berarti hanya suka sama suka aja ya, nggak ada Bang Johan sama si tante atau siapalah ini namanya itu membayar. Rata-rata mereka ngasih uang. Oh, tetap dibayar. Iya, Oke. jadi alasannya itu buat makan lah, buat apa gitu. Tapi kan lumayan lah bang ya, 1.000 gitu kan, 800 gitu, 1.000. Ya mungkin itu ucapan terima kasih dia kali ya, gitu. Saya anggapnya sih kayak gitu aja, kayak bukan bayaran gitu. Jadi ya mungkin terserah lah orang lain mau nilainya kayak gimana gitu. Cuman mungkin itu ucapan terima kasih dia gitu. Cuman saya dari awal ketemu juga nggak pernah saya minta segini gitu, nggak pernah. Karena pernah ketemu juga sama Pak Sutri yang di chatnya tuh enak bang, teleponnya tuh enak nyambung. Tapi pas ketemu nggak ada rasa apa-apa. Jangan kan rasa gitu ya. Kalau cowok tuh disentuh aja pasti itu ya bang, sensitif kan, apalagi di area situ gitu. Itu nggak ada, karena mungkin bukan selera kali ya, atau bukan tipe kali, kayak gitu. Berarti setiap yang membayarnya ini pasti dari si cewek nih, bukan dari si suaminya ini. Dua-duanya kadang si suami yang ngasih, kadang si istrinya juga ngasih gitu. Terus kalau misalkan Bang Johan HS sama si istrinya ya, suaminya itu cuma nonton doang, tapi nggak ada melakukan pergerakan lain, kayak mungkin dia kadang dia coli, kadang dia minta sama istrinya, kadang dia cuma nonton. Lah sewaktu dia gitu, berarti posisi Bang Johan lagi dia dong. Iya, kadang lagi tidur. Pernah berlima bang. Anjir. Cuman kalau sekarang kayaknya saya mikir deh, kadang kan takutnya ada penggerebekan ya. Iya. Sekarang kan maaf ya bang ya, terutama di Jakarta yang saya tahu, sama di Surabaya lagi hit bang Tentang gitu. Oh. Tapi suami istri. Iya, bahkan mereka tuh kayak ada forum gitu buat ngobrol. Nanti kalau cocok mereka ketemu, kalau nggak cocok ya udah cuma ngopi doang. Jakarta, Bekasi, Bandung, Surabaya itu lagi in bang. Dan itu nggak terendus sama aparat itu gimana? Kok bisa? Ya karena layaknya pertemanan normal bang, pertemanan normal. Oke. Ya itu salah satunya di sosmed itu juga, di IG juga sama bang. Ada juga, cuman kalau yang saya temuin itu rata-rata paling bertiga gitu kan. Yeah. Suami istri gitu. Karena saya juga takutnya itu ya itu kamera itu bang. Karena kan nggak pakai penutup muka ya. Jadi polosan gitu. Jadi jeleknya mereka itu, jahatnya mereka itu yang suka bang ya. Ada yang tanpa izin suka naruh kamera. Terus mereka jual di Telegram. Oke. Sama pokoknya mereka jual. Satu video durasinya itu ada yang 20 menit, 30 menit. Jualnya 500, 400. Dan itu langganan kan. Jadi mereka bikin grup. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ditawarin.
Tapi bohong sih kalau di Jakarta atau di kota metropolitan yang besar, ya walaupun mungkin tergantung orangnya kali ya. Iya. Cuman kalau orang yang melek sosial media itu pasti tahu akan hal seperti ini. Apalagi HS itu kan kayak nafkah Bang ya, jatuhnya kan. Iya. Orang kalau nggak ngelakukan kayak gitu, misalnya kalau cowok kan itu otomatis kan sepaneng, ya kan? Bener nggak Bang? Mm-mm. Kayak sepaneng gitu kalau nggak keluar itu. Ya disalurinnya kan kalau nggak ada pasangan. Tapi kalau seandainya misalnya dia kenal sama seseorang atau sama temen yang mungkin pergaulannya lebih bebas atau agak sedikit nyeleneh, bisa aja dia main sama pacarnya, sama istrinya atau sama suaminya kalau yang udah nikah. Tapi mereka tuh biasanya kebanyakan yang itu Bang, nyari yang pasangan suami istri harus nampilin surat nikah. Kenapa? Karena kalau yang sama yang pacaran atau yang tanpa status itu katanya rawan penyakit. Itu curhatan mereka ya Bang ya, gitu. Karena saya kenal sama Pak Sutri juga kadang suka ngobrol kan, nggak melulu tentang HS itu. Kalau ketemu tuh ya Pak ngobrol, tukar cerita gitu. Kadang dia ngingetin hati-hati kalau ketemu ini nih, kamu kenal nggak, kamu pernah kenalan nggak atau pernah ketemu nggak sama orang ini. Jadi mereka tuh ngasih foto, ngeliatin hati-hati sama ini. Karena dunia kayak gini tuh rawan kriminalitas juga Bang. Ada ini pengalaman Bang, pengalaman orang terdekat lah. Jadi mereka tuh kenalan sih, udah main segala macam. Tahu-tahu pas mereka lagi mandi atau mereka lagi tidur, jam, laptop, HP, dompetnya semua hilang. Oh. Jadi Okay. padahal jujur sih kalau saya sih lebih baik minta ya Bang daripada harus mencuri kayak gitu ya. Karena ya itu tadi, kebanyakan orang tuh pengen uang yang instan, tapi caranya salah gitu. Ya walaupun minta nggak baik, tapi kan lebih baik minta ya Bang ya. Intinya tuh lebih baik minta daripada kita harus ngambil barang orang. Mungkin oke, HP-nya bisa diganti atau bisa dibeli ya kan. Tapi kan data-datanya itu orang itu kan mungkin ada kerjaan di laptop atau di HP itu. Kita nggak tahu Bang. Tapi ya namanya kejahatan kan nggak mungkin Bang mikirin ke situ. Yang penting dia dapat barang, dijual, dapat uang. Itu lagi marak. Khususnya di Jakarta, Bekasi. Tapi Bang Johan sendiri ini selama kerja itu tahun berapa tadi kerja? 2015 ya. Di tahun 2015 itu berarti Bang Johan udah berkeluarga atau belum? Belum. Belum. Ya? Belum. Oke. Belum. Udah berapa lama melakukan itu? Berarti dari 2015 ke 2025. Enggak. Jadi pas keluar dari kerjaan itu 2017-an Bang. Jadi 2017-an. Cuman sekitar setahun lebih lah ya gitu. Hampir 2 tahunan gitu. Cuman ya udah menghindar Bang. Udah menghindar dari dunia malam. Clubbing itu udah benar-benar dikurangin dari 2018 tuh. Udah kurang lah gitu. Paling kalau lewat ya cuman kan di depan itu pasti banyak makan ya. Ada tempat ngopi segala macam. Ya udah ngopi. Terus ada yang ngajak kenalan, ya udah sebatas itu doang. Terus pulang. Nah, tapi ya itu akhir-akhir ini tuh kayak semacam ya ada beberapa DM gitu. Ya paling chit-chat lewat IG itu. Jadi memang ya kalau di tahun-tahun 2025, 2026 nih pada masa Gen Z ini ya banyak mereka yang nggak suka clubbing ya, nggak suka dugem. Benar. Beda sama zamannya gen milenial dulu, ya, itu kan betul. mereka masih hidup tuh kayak yang beberapa diskotik di daerah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat itu kan banyak yang udah gulung tikar ya, bukan gulung tikar, itu ada yang ditutup, ada sama yang berkurang peminatnya, ada yang menutup diri, bukan menutup diri ya itu nggak ada pelanggan yang datang lagi. Iya, gitu. Benar. Jadi sekarang itu omset minuman, omset itu jadi turun. Ada beritanya itu kemarin saya dengar. Jadi gen milenial itu kurang. Mereka lebih senengnya nongkrong di warung kopi. Ya tapi ya itu berita bagus buat saya ya. Jadi mengurangi apa ya kayak orang-orang rusak lah itu. Tapi maaf Bang, saya tambahin ya Bang. Ya.
jangan salah bang, di dunia gamer juga, yang anak-anak kalau nongkrong di warkop gitu atau warkop lah ya ibaratnya, jangan yang terlalu tinggi gitu, di warkop aja. Dunia gamer nih bang, bisa larinya tuh ke main sama pacar temen gamenya atau sama suaminya gitu. Ada bang, yang begitu ada. Jadi sebenarnya nggak ngilang gitu aja bang. Oke lah, mungkin nggak dugem kali ya. Tapi sisi gelapnya tuh tetap. Karena kadang ada kesempatan kan bang. Apalagi kalau zaman sekarang tuh kan HP ya bang. 24 jam tuh HP. Bangun tidur yang dicari HP. Kadang main game berjam-jam. Terus maaf nih, kadang PK-an. PK tuh kayak kita live streaming. Terus kita ngundang teman yang udah kenal atau yang baru kenal, terus kita kayak itu bang, kayak siapa yang menang siapa yang kalah gitu, pakai koin gitu kan. Nah, dari situ juga atau komal gitu, jadi kayak semacam saya live, terus banyak teman-teman yang saya dudukin di live saya itu kan namanya komal bang. Nah itu banyak terjadi perselingkuhan, itu lagi marak juga bang, lagi marak juga itu. Bukan ada lagi. Mungkin 70% rumah tangganya pada hancur bang. Ninggalin suaminya, anaknya gak keurus. Cuman pagi, siang, sore, malam live bang. Pagi live sampai jam 12 siang. Jam 1 tidur. Terus ngurus anak sama suaminya kapan bang? Itu lagi lebih bahaya bang. Itu live apa? TikTok, YouTube? Banyak. Pokoknya aplikasi sekarang rata-rata yang ada live-nya itu. Iya. Kalau di TikTok sih ada ya kasusnya. Jadi dia sering live, jadi anak nggak keurus lagi, akhirnya dia selingkuh sama si lawan jenisnya. Lawan mainnya ini di live itu. Ya padahal cuma nyanyi. Berawal gitu, nyanyi, ngobrol, DM-an, langsung tukaran nomor WA bang. Saudara saya kasusnya bang, makanya saya tahu gitu. Sampai si istrinya itu ngajak cerai, minta cerai bang, berkali-kali. Tapi suaminya masih ngeliat anaknya. Kejam bang, lebih sadis sih dunia digital ini. Selingkuhnya via virtual sekarang. Padahal cuma disawer sama mawar, sama donat. Rela loh. Mawar juga kan kalau di rupiahin. Kalau berapa ini berapa 0, berapa sih? Satu mawar itu? Oh itu saya kurang tahu. Kalau mawar kan cuma 1 koin bang. Cuman kan ibaratnya 1 koin ya. Maaf nih bang, bukannya sok suci atau gimana gitu. Masa harga diri seorang istri atau suami itu dibayar cuma 1 donat 100 koin? Oh donat itu 100 koin? 100 atau 99 atau berapa gitu kan. Kayak topi kayak gitu kan 200 gitu. Atau kalau berapa lah gitu. Dirupiahin jatuhnya berapa? Saya nggak pernah bang. Jadi nggak tahu. Cuman kan kalau ditumpuk kan pasti banyak dong bang. Iya. Cuman kan yang ngebiayain dia itu kan, yang real itu kan si suaminya kan. Tapi mereka rela loh ngelawan, ngebangkang gitu. Makanya ini bukan maksud saya sok nasihatin atau apa ya. Cuman sharing gitu lah bang. Karena ada saudara saya yang seperti itu gitu. Dia rela minta cerai sama suaminya cuma demi ngebela spender ini. Spender tuh yang tukang nyawer itu loh bang. Oke. Itu ya. Untung saya cuma di dunia per-YouTubean aja nih. Ya. Jadi kita cari aman. Ya, cari aman, cari uangnya di dunia YouTube. Tapi ya di dunia YouTube juga kalau kita terlalu frontal, ya itu efeknya nggak baik juga kan. Nggak baik juga. Bukan nggak baik sih, jadi ditegur langsung. Iya. Bukan ditegur langsung sama Tuhan untungnya ya. Iya. Jadi ditegur langsung sama YouTube-nya. Sama yang punya channel. Ya. Ya semoga aja ya dari sini kita, ya saya menganggap itu semua pelajaran lah ya. Jadi apa yang kita posting yang terlalu seronok itu ya sekarang kita memang agak dikurangi atau dibatasi gitu. Jadi kemarin itu gara-garanya lupa ada beberapa bagian yang lupa di sensor. Iya. Jadi kena teguran. Alhamdulillahnya sih cuma 1 minggu. Alhamdulillah. Jangan sampai kena hapus akun.
Jangan. Ya, sekali lagi YouTube maafkan kita ya. Saya juga itu Bang mau minta maaf ya. Bukan maksud apa-apa saya cerita di sini. Cuman saya ini sharing pengalaman pribadi aja gitu. Ya. Bukan maksud sok suci atau sok nasihatin atau sok apa gitu. Cuman ya pengalaman orang kan beda-beda ya Bang ya. Betul. Nah, ya yang terpenting ya saya minta doanya aja mudah-mudahan juga bisa lepas dari dunia ini gitu loh Bang. Ya godaan sih pasti ada aja gitu. Cuman ya alhamdulillah sih berkurang gitu. Ya balik lagi Bang. Ya namanya manusia ya. Nggak luput dari kesalahan dan kesilafan gitu. Makanya saya tetap ya minta maaf kalau ada yang tersinggung atau ada yang merasa digurui atau yang merasa lu sok suci atau sok bijak lu gitu kan. Makanya ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus dari penyampaian, tutur kata, bahasa juga ya pasti saya juga masih belajar gitu kan. Ya dewasa di jalan ya begini adanya gitu. Niat sih yang pasti Bang ya. Kalau kita udah niat untuk berubah, untuk meninggalkan itu semua ya pasti bisa. Dan pastikan lagi kita juga ada kesibukan selain kita pegang HP, main sosial media gitu. Kalau ada kesibukan ya insya Allah sih semuanya bakal tergantikan, kita bakal hilang. Amin. Cuman tinggal nunggu waktu kali ya Bang ya. Ya, nunggu momen yang tepat hidayahnya itu kapan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah Bang minta doanya. Ya. Sama teman-teman semuanya minta doanya. Amin. Ya berarti ini kan namanya ketagihan nganu-nganu gitu. Iya nganu-nganu. Iya ketagihan nganu-nganu ya. Jadi kebanyakan orang kalau ini kan ada ketagihan. Kalau orang yang suka mabok, misalnya ketagihan minuman, ketagihan judol. Kalau ini kan mungkin mohon maaf ketagihan ya. Bini orang lagi Bang. Oke, Bang Johan, terima kasih nih buat waktunya, buat ceritanya ya. Saya juga terima kasih Bang ya. Mohon maaf. Saya doakan semoga Bang Johan juga segera bertobat ya, Bang amin, ya. Amin. Dan semoga juga tobatnya diterima oleh Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Johan dalam segmen Cublek. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Johan, terima kasih buat waktunya ya. Sama-sama Bang, makasih juga. Buat ceritanya juga gitu. Oke. Sampai jumpa.